Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Fala. Sini saya membuat tugas proyek akhir UAS basis data, yaitu proyek saya yaitu membuat database untuk rental iPhone. Pernahkah kamu membayangkan? Coba bayangin deh, kalian punya bisnis rental iPhone yang awalnya kecil, tapi lama-kelamaan bisnis itu makin besar. Ada yang nyewa 1 hari, ada yang 2 hari, bahkan ada yang 1 minggu. Nah, kalian pasti ribet untuk mencatatnya. Untuk awalnya, kalau bisnis kecil-kecilan, pasti kan pakai manual ya, karena belum punya database-nya. Pakai kertas. Nah, pakai kertas itu gak efisien. Karena gak efisiennya kenapa? Karena kertas itu bisa hilang, bisa kena air, dan juga kita sering lupa naruhnya itu di mana. Nah, di sini, di video ini, saya akan membuat database tentang rental iPhone, yaitu lengkap mulai dari struktur datanya, terus manipulasi datanya, dan tabel-tabelnya secara lengkap di video ini. Yuk, langsung saja kita membuat database-nya. Untuk langkah pertamanya, yaitu kita buka SMPP dulu. Kita buka SMPP, udah. SMPP itu ini untuk mengakses MySQL. Kalau kalian belum punya SMPP, bisa di-download di Google. Ini ada MySQL, kita klik start aja. Terus kita shell. Full screen aja untuk mengakses MySQL-nya. Untuk menjalankan MySQL-nya, yaitu kodenya MySQL main u root main b. Enter. Oke, untuk yang enter password ini kalian boleh kasih password atau enggak, terserah kalian ya. Langsung saja kita membuat database-nya. Create database ini untuk membuat database-nya. Oke, database sudah kita buat. Lanjut kita melihat database kita yang sudah kita buat. Apakah sudah terdaftar di sistem MySQL atau belum? Untuk melihat database kita, itu show databases. Oke, database kita sudah terdaftar. Yang kita buat ini sudah terdaftar di ini, bagian sini. Ini udah terdaftar, berarti kita tinggal memakainya. Untuk memakainya yaitu use. Kita enter, oke. Database kita sudah pakai. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu apa? Yaitu membuat tabelnya. Langkah pertama untuk penyewaan rental iPhone yaitu pembuatan tabel customer. Karena customer pertama kali untuk menyewa, kita untuk mencatat namanya, mencatat emailnya atau alamatnya, teleponnya. Ibaratnya data di customer itu harus lengkap. Jadi kita bisa tahu siapa yang menyewa itu dan barang apa yang disewa nanti akan dijelaskan di tabel selanjutnya. Langsung kita buat tabel customer. Customer int auto increment
primary key. Untuk yang pertama ini customer INT. INT itu kan angka, berarti angka unik, ID unik pelanggan ya. Dan primary key ini untuk kata kunci, berarti yang utama. Langsung ke nama varchar. Nama varchar yaitu variabel karakter. Variabel karakter dalam kurung ini kita maksimal 35 karakter. Dan notol itu wajib diisi. Yang kedua, email. Begitu juga not null, varchar sama dengan atasnya, variabel karakternya 45 dan not null itu wajib diisi. Terus kita masukkan nomor telepon. Nomor telepon karena nomor telepon itu angka, maka untuk penulisannya di sini yaitu INT. Yaitu INT itu untuk penggunaan angka integer artinya. Not null. Not null itu wajib diisi ya. Selanjutnya kita buat alamat. Kalau alamat, karena alamat biasanya itu ada yang panjang, ada yang pendek, kita buat teks aja. Jadi kalau teks ini kita bisa buat sesuka kita. Jadi nggak terbatas oleh variabel karakter yang ini. Ini kan di atas 35, 45, berarti itu maksimal karakternya ya. Kalau kita tulis teks ini, berarti ini nggak ada batasan untuk menulis karakter alamat teks. Jadi kita bisa menulis semisal alamat kita panjang sampai desa, terus kecamatan, kabupaten, provinsi, negara mana boleh. Jadi nggak terbatas oleh karakter gitu. Terus kita buat tanggal daftarnya. Ini untuk daftar sewanya berarti ya, daftar date. Oke, untuk yang terakhir, pas kita membuat struktur datanya, itu yang terakhir pas mau dijalankan, itu nggak usah pakai koma. Karena kalau pakai koma itu nanti akan error. Udah, oke. Yang tabel pertama customer sudah kita buat, terus kita lanjut ke tabel yang kedua. Tabel yang kedua yaitu tabel setelah customer melakukan pengisian data, lanjut ke produk yang akan dipilih customer. Oke, kita enter. Yang pertama yaitu ID produknya dulu ya. Ini ID unik setiap produk yang artinya itu menjadi kunci utama. Jadi kalau kita misal nyari produknya apa, jadi kita masukkan ID yang nanti datanya yang bakal kita masukkan di ini, di MySQL atau di database-nya ini. Kalau int itu berarti angka. Sebelumnya ini saya nggak menggurui atau belajar. Kita ini belajar bersama di sini. Jadi ini saya juga masih belajar. Jadi kalau ada salah atau ada salah kata, nanti ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar aja ya. Auto increment primary key. Oke, nama modelnya. Kenapa kok nama? Terus ini ada underscore model karena kalau dalam penamaan tabel
ini itu nggak bisa pakai spasi. Jadi nama kita harus pakai underscore. Nama model. Kalau kita nama spasi model itu dari sistem MySQL-nya nggak bisa. Harus pakai underscore untuk spasi. Nama model varchar not null wajib diisi. Lanjut yaitu tahun rilis year. Tahun rilis year, year berarti tahun gitu. Ini tahun rilis produknya tahun kapan gitu. Selanjutnya status enum. Kita kasihnya statusnya tersedia, disewa, default tersedia. Ini status enum ini untuk ketersediaan barangnya ya. Barangnya itu tersedia atau disewa. Ini maksudnya ini ke status enum. Harga sewa per hari. Juga sewa per hari kita pakai desimal karena ini untuk 10 angka pertama dan 2 ini dalam kurung ini untuk 02 di akhir. Karena ini kan harga. Jadi angka pertama ini kita masukkan 10 angka aja dan di akhirnya kita berikan 02 gitu. Untuk deskripsi ini, untuk deskripsi produknya berarti itu mulai dari warnanya, RAM-nya, mereknya tipe apa gitu. Ini udah, ini terakhir. Lanjut, terus kita tutup kurung. Oke. Untuk tabel yang kedua, tabel produk sudah kita buat. Lanjut ke tabel yang ketiga, yaitu tabel rental. Yang pertama seperti biasa kita masukkan rental ID-nya. Ini customer ini berarti customer ID. Rental ID. Terus customer produk INT. Udah, berarti ini kenapa saya masukkan customer dan produk ID, karena di tabel rental ini berelasi pada 2 tabel di atas, tabel customer dan tabel produk. Karena rental hubungannya kan ke penyewaan, berarti itu
nanti kita bisa tahu siapa yang nyewa dan produk apa yang disewa. Makanya penyewaan itu tadi yang siapa yang nyewa dan apa yang disewa itu kita tarik ke produk yang rental ini ke ke tabel penyewaan gitu. Tanggal sewanya. Tanggal sewa yaitu tanggal pertama kali untuk menyewa. Terus tanggal kembali juga. Total harga. Kita kasih 12 aja ya. Terus kita buat status enumnya. Berarti ini transaksinya. Nah, kita sudah buat status enumnya. Selanjut ke relasi antar tabelnya. Relasi antar tabel yang tabel kita dari customer dan produk. Enter. Untuk relasi antar tabel itu kita penulisan di MySQL-nya yaitu foreign key. Foreign key. Customer. Untuk relasi yang pertama, karena ini foreign key itu untuk menarik ID kita yang di sini, kita tarik ke tabel yang ini, ke tabel rental. Jadi itu kita berelasi foreign key customer ID-nya, franchise yaitu ke tabel yang ini. Terus customer. Kita enter. Untuk relasi yang kedua yaitu produk. Kita udah buat references produk ID. Kita enter, gak usah titik koma karena ini yang terakhir. Langsung kita tutup kurung aja, kita jalankan. Oke, database yang ketiga sudah kita buat. Berarti ini database yang ketiga itu ada relasi dua tabel yaitu dari customer dan dari produk, karena di dalam tabel rental itu berhubungan dengan penyewaan. Karena dalam penyewaan nanti kita akan menarik biodata pelanggan dimasukkan ke daftar sewa dan produk apa yang akan disewa di tabel rental ini. Berarti ini pembayaran sedang berlangsung atau sudah selesai dan dibatalkan. Tempat tadi kan udah tabel customer, kita buat tabel produk dan tabel rental. Selanjutnya kita langsung ke tabel selanjutnya yaitu ke pembayaran. Kita buat ya, create tabel. Maaf.
payment. Enter. Kita pertama kita isi payment ID INT auto primary key. Payment ID and terus rental ID INT rental ID INT lanjut jumlah pembayaran decimal oke, yaitu jumlah pembayaran, jumlah uang yang akan dibayarkan. Enter. Tanggal pembayarannya. Tanggal pembayaran date. Tanggal pembayaran date. Terus metode pembayaran yaitu customer akan memakai metode pembayarannya pakai cash atau pakai transfer atau pakai cashless. Metode pembayaran kita tulis saja karena kan kita nggak tahu ya customer itu mau pembayarannya pakai transfer atau pakai cash atau pakai cashless. Jadi kita buat variabel karakter aja karena ini nanti bisa kita tulis sendiri. Varcharnya metode pembayarannya 30 koma terus kita buat relasi table foreign key rental ID table yang berelasi rental ID itu ID rentalnya references ini ke table rentals rental ID ini udah terbuat. Nanti yang terakhir foreign key relasi. Kalau relasi antar table itu ditaruh yang terakhir. Kayak ini yang pertama itu yaitu kita masukkan table apa. Kita misal ini kan customer, berarti ini yang pertama taruh yang terakhir foreign key-nya. Terus ini produk juga taruh yang kedua karena ini secara berurutan. Kayak ini rental ID juga begitu. Enter. Kita tutup kurung. Oke, table payment sudah terbuat. Langsung kita untuk ketika kalian sudah melakukan pembayaran dan sudah melakukan pembelian produk dan kalian pun sudah memakainya, pasti di dalam benak kalian berpikiran, oh produk ini bagus enggak ya, produk ini kok gini, produk ini kok gitu. Nah, itu namanya apa? Lanjut kita ke table review. Jadi kalian itu nanti bisa masukkan review gimana kesan kalian menyewa iPhone di bisnis saya rental iPhone ini. Apakah iPhone-nya bagus, apakah ada kendala di jalan di tengah-tengah ketika dalam masa penyewaan, atau kalian sangat puas sekali gitu. Table review. Seperti biasa kita masukkan ID review-nya.
produk ID, yaitu ID produknya. Customer, itu customer yang ngasih reviewnya, ID customer. Ini berarti kita ambil dari ID customer yang ini, yang kita buat tabel sebelumnya di customer ini. Customer IND. Oke. Kita buat ratingnya. Rating IND. Ratingnya ini kita buat angka aja. Kita kasih rating di antara 1 dan 5 gitu. Untuk komentarnya ini berarti komentar atau kalian yang kalian rasakan setelah kalian menyewa produk dari bisnis rental iPhone saya. Terus kita masukkan tanggal ulasan, kapan kalian memasukkan ulasan tersebut. Tanggal ulasan kita masukkan date. Oke, udah. Lanjut ke relasi antar tabelnya, yaitu tabel produk dan tabel customer. Foreign key, produk ID, references, produk ini tabel produk di atas, dan produk ID produknya. Udah, kita enter. Kita buat relasi yang kedua, yaitu ke relasi tabel customer. References, customer. Kita cek ulang, karena kenapa kita harus cek ulang, karena kalau nggak kita cek ulang, salah titik, salah koma, itu nanti bisa menyebabkan error dan kalian tidak bisa menjalankan tabel ini. Karena ini terakhir, kita enter aja. Oke, kita titik koma. Oke, tabel review yang terakhir sudah kita buat. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu apa, Kak? Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan data-data yang menyewa rental iPhone. Oke, udah database-nya udah kita buat. Yang pertama yaitu customer. Mohon maaf ya, tadi ada masalah sedikit, error. Terus kita lanjut ke insert produk. Kita gituin aja biar cepat. Produk berarti tadi apa ya? Nama model, terus kita lanjut ganti tahun rilisnya, terus statusnya, lanjut harga sewa per harinya, harga sewa per hari, kita ini ganti tanggal daftarnya yaitu
kita ganti deskripsi. Deskripsi udah, nama model, tahun rilis, status, harga sewa per hari, dan deskripsinya. Kalau udah, kita enter. Oke. Buat dari awal lagi, iPhone 14, tahun rilisnya INT, maka iPhone 14 rilis, terserah, kita buat bebas dulu aja, 24 ya. Terus statusnya itu tersedia, harga sewanya per hari yaitu 100, kita buat 100.000 aja, 100.000, 100.000 titik 00, selanjutnya deskripsinya kita tulis iPhone warna biru. Nah, ini kita udah dapat nama modelnya ini, tahun rilisnya ini, statusnya ini, harga sewanya per hari 100.000, dan deskripsinya yaitu iPhone warna biru. Kita enter. Kita tinggal login aja. iPhone warna silver. Untuk ini iPhone 15 Pro Max. Status rilisnya 2024 juga. Tersedia, harga sewanya ini 130.000. 130.000 iPhone warna silver. Oke. Udah, terus enter. Oke. Untuk data produknya sudah kita buat. Selanjutnya kita memasukkan data rental. Rental tadi itu customer ID, terus produk ID, saya tadi customer nggak pakai ID ya. Customer produk ID, tanggal sewa, dipencet. Kita masukkan data customer tadi udah, produk udah, terus data rental yang pertama kita buat customer tadi yang pertama, terus produk ID-nya, terus tanggal sewanya, tanggal sewa, tanggal kembalinya, total harga,
total harga sama statusnya. Statusnya. Oke, udah. Terus kita enter. Kita masukkan datanya dulu. Customernya kita kasih 1 aja, 1,1. Terus tanggal sewanya tahun dulu ya, tulisnya ya. Tanggal sewanya tadi 01 10 ya, koma, terus kita tulis tanggal dikembalikannya, tahunnya dulu kita tulis, terus bulannya baru tanggal 11 gini. Oke, selanjutnya yaitu harga sewanya. Jadinya tadi kita tulis harga sewanya ini 100.000, berarti ini 100.000. Koma, terus selesai. Nah, lanjut yang kedua. Ini kita ganti 2. Ini tadi kan tanggal 11 ya, 12, tanggal 12. Kembalinya ini tanggal 13. Harganya 130. Statusnya udah selesai, langsung aja kita jalankan. Udah gini. Oke, kita memasukkan data ke rentalnya udah. Selanjutnya kita memasukkan data ke paymentnya. Yuk lanjut. Mohon maaf tadi ada error sedikit. Rental payment, rental ID. Ini kita kasih angka 1 aja. Ini kita kasih 2. Oke, udah. Data sudah tersimpan untuk payment. Selanjutnya kita buat yang review. Insert into review. Reviews. Di review ada apa saja? Di review itu kita akan memasukkan produk ID-nya, terus customer ID-nya tadi, rating, komentarnya, komentar, koma, terus tanggal ulasan. Udah, kita enter. Oke, masuk. Produk ID-nya kita buat satu aja, 1,
1,5. Terus kita koma lagi, lanjut iPhone ratingnya ini berarti ya, iPhone sangat bagus dan mulus, mudah digunakan. Oke, gini udah. Terus kita koma, terus tanggal memberikan ulasannya di tanggal berapa, tahunnya dulu 01 ya, 01/12 gini. Oke, di koma atas ini. Nah, koma yang rating yang kedua ini berarti kita ganti tanggal 14. Pelayanannya ramah dan pilihannya banyak. Ratingnya 5, ini bisa kita kasih 2. Oke, ulasan sudah kita buat. Nah, untuk menampilkan tabelnya mulai dari tabel customer, tabel produk, tabel rental, tabel payment, dan tabel review, yaitu kalimatnya gini, select bintang from customers. Ini tadi ketambahan. Terus kita lanjut select from products. Ini maaf tadi ya, ini tadi ke copy paste, jadinya double gini, nggak apa-apa, nggak masalah, nanti kita bisa ubah. Terus tabel produknya udah, kita menampilkan produk tabel rentals. Ini tadi ke kopas juga, nggak apa-apa, ini berarti udah gini semua, nanti bisa kok kita hapus, tapi nanti kita hapus ya untuk di akhir video. Untuk menghapus ini satu gini tabel, select form rentals, udah payment berarti select from payment, terus select from reviews. Ini udah. Ini bisa kita lihat mulai dari tabel customernya ini ID customer unik 1, namanya ini, emailnya ini, nomor teleponnya ini, alamatnya ini, dan tanggal daftarnya ini. Untuk produk yang disewa ini ada nama modelnya berarti ini, tahun rilisnya ini, statusnya tersedia, harganya sewa per hari 100.000 dan 130.000, deskripsinya ini bisa bebas. Rental ID-nya juga rental ID ini kita kasih 1, dan customer ini relasi dari sini, diambil dari sini, dari tabel yang atas customer 1 ini. Itu juga produk-produk dari sini. Jadi kita nggak perlu memasukkannya 2 kali, tinggal
direlasikan antar tabel. Tanggal sewanya, tanggal kembalinya, total harga, statusnya. Terus select from payment, itu menampilkan tabel payment ID-nya 3 dan 4, rental ID-nya 1, 2. Jumlah pembayarannya ini, tanggal pembayarannya ini, dan metode pembayarannya pakai transfer bank dan juga cash. Kita menambahkan ini tabel review ID-nya, produk ID-nya, customer ID-nya, dan juga ratingnya. Komentarnya, iPhone sangat bagus dan mulus, pelayanannya ramah, dan pilihannya juga banyak. Kita langsung mengubah datanya ya, yaitu kalau di email itu ada yang mencakup menambah data, terus mengubah data, menampilkan data, menghapus data. Udah. DML itu tadi udah saya lakukan, terus aku mau mengubah data. Kita mau mengubah komentar ini, misalnya update reviews. Oke, udah set komentar sama dengan tokonya recommended banget, barangnya masih bagus dan mulus. Dan kita enter, set komentar, terus where produk ID nya kita masukkan. Oke, udah kita ubah untuk komentar yang produk ID-nya di satu ini. Kita lihat ya, kita lihat select from review, karena untuk angka kita nggak usah kasih dalam kurung. Select from reviews. Loh, udah keubah komentarnya. Yang asalnya iPhone sangat bagus dan mulus bisa digunakan. Ini tokonya recommended banget, barangnya masih bagus dan mulus. Nah, gitu cara mengubah datanya. Delete, kita delete from rental. Delete from. Kita menghapus tabel 1. Data yang ada di dalam tabel ini. Delete from review. Oke. Kita masukkan where itu di mana yang akan kita hapus. Produk ID sama dengan 1. Oke. Delete from reviews where product ID sama dengan 1. Oke, udah kita hapus. Sekarang kita lihat yang di tab review apakah masih ada untuk produk ID yang nomor satunya ini. Kita lihat ya. Select. Select from reviews. Berarti udah kehapus. Kehapus itu ini, delete from review. Where itu dimana tempat kita hapus produk ID, terus kita masukkan ID uniknya. Jadi kita kehapus semuanya. Yang awalnya 2 ini tinggal jadi 1 gitu. Oke. Ini apabila saya ingin menampilkan
satu tabel aja dari ini. Misal saya ingin menampilkan produk ID, berarti caranya gini. Select produk ID from reviews. Berarti yang keluar itu produk ID-nya aja. Itu juga kalau saya mau customer, berarti select customer from reviews. Berarti yang tampilkan customer gitu. Apabila saya ingin menampilkan kita ambil yang atas saja, produk ID, reviews, payment ya, kita yang payment. Untuk yaitu klausa where, yaitu untuk menetapkan kriteria yang harus dipenuhi dalam memperoleh hasil query. Gini. Rental ID-nya 1. Oke. Payment. Select from payment. Oke. Select from payment. Enter. Where rental ID sama dengan 1. Oh, berarti yang keluar itu rental ID-nya yang ini aja, 1 aja. Apabila kita ingin 2, kita ini tinggal ganti 2. Yang penting itu awalannya ini ikut dimasukkan. Mana tadi rental ID? Berarti ini rental ID, payment, kita menampilkan yang ini aja, yang pertama aja. Padahal yang awalnya kalau select from payment tadi, select from payment, yang ini aslinya ada 2. Karena kita mau menampilkan 1, yaitu select from payment, terus kita langsung enter, where di mana kita mau rental ID. Nah, gitu. Ini keluar tabel untuk yang pertama saja. Oke, berarti tadi udah DML-nya. Kalau DDL yaitu seperti tadi, kita membuat database mulai dari awal, terus melihat seluruh database tadi, soal database yang sudah kita tampilkan, apakah database kita sudah masuk ke sistem basis data atau belum. Yang ketiga yaitu mengakses database, yaitu penggunaan database, yaitu use R-WAS 2025, yaitu untuk menggunakan database kita. Dan membuat tabel itu DDL. Tadi create table ini gini, review produk, membuat tabel dan struktur datanya itu termasuk DDL. Dan artinya not null itu tadi wajib diisi, dan null itu dapat diinterpretasikan sebagai nilai yang tidak diketahui atau tidak tersedianya suatu nilai. Null bukan berarti kosong atau nol. Kalau not null dengan default disimpan pada saat record dimasukkan tanpa nilai ditentukan untuk kolom ini. Dan itu tadi penjelasan untuk penyewaan rental iPhone, mulai dari tabel apa saja, dari tabel customer, terus tabel produk, tabel rental, tabel payment, dan tabel review. Di situ kita masukkan satu-satu, dan itu ada relasi antar tabel, mulai dari tabel rental dan payment, juga di review. Itu ada relasi antar tabel dengan tabel produk dan tabel customer. Dan itu penjelasan dari saya mulai dari DDL dan ML. Kurang lebihnya seperti itu struktur datanya. Jadi ini gambaran untuk kita membuat
bisnis penyewaan rental iPhone. Kita harus memasukkan datanya customer itu apa saja, produknya apa, terus penyewaannya kapan, kembalinya kapan, pembayarannya itu pakai apa, tanggal berapa, dan reviewnya. Ini sudah sangat lengkap sekali ya teman-teman. Kurang lebihnya dari saya seperti itu. Kita di sini sama-sama belajar, saya juga belajar. Semoga yang saya terangkan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Apabila saya dari awal sampai akhir ada tutur kata yang salah dan tidak mengenakan di hati kalian sehingga kalian membuat menonton tidak nyaman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya ya.